Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Masih kita berbicara tentang kisah penampakan yang lain. Para saudara, apa yang menakutkan Anda? Anda takut akan apa? Masing-masing dari kita bisa menamai apa yang menjadi ketakutan kita. Ada orang yang takut untuk terjun dari ketinggian, atau ada orang yang takut naik pesawat, ada orang yang takut akan masa depannya. Banyak ketakutan-ketakutan yang dimiliki oleh manusia. Tentu saja ketakutan yang paling besar ialah ketakutan kehilangan. Ya, kehilangan diri, kehilangan orang yang kita cintai, ya, bahkan kehilangan nyawa kita. Nah, para murid juga mengalami ketakutan yang begitu besar saat Yesus meninggalkan mereka melalui peristiwa kematiannya, sehingga mereka menutup pintu-pintu rumahnya, jendela rumahnya, mungkin juga menutup jendela hatinya, karena begitu rupa dikuasai oleh ketakutan. Sampai-sampai pemberitaan tentang kebangkitan Yesus, pemberitaan tentang bahwa para murid, beberapa di antara mereka berjumpa dengan Yesus, tidak dengan serta-merta mengubah hati mereka menjadi terbuka, menjadi lebih berkobar-kobar. Nah, maka jalan yang terbaik ialah Yesus sendiri datang menampakkan diri kepada mereka. Ketika ia menyampaikan salam kepada mereka, mereka justru malah takut dan juga terkejut. Nah, sekali lagi, ketika kita dikuasai oleh ketakutan, bahkan Tuhan pun mungkin bisa kita anggap sebagai hantu dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah guru yang baik, maka ia tidak pernah berhenti menyerah. Ia lalu memberikan bukti supaya para murid ini menjadi percaya. Ia meminta mereka untuk melihat dirinya, dan bahkan ia memakan ikan goreng yang mau mengatakan bahwa ia kini telah bangkit. Seperti mereka mengenal dia di saat sebelum penyaliban, demikian juga mereka saat ini mengenal bahwa dia itu juga adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya berhenti memberikan rahmat itu kepada mereka, tapi juga Tuhan Yesus membuat mereka mengerti tentang kitab suci, mengerti tentang bahwa Tuhan Yesus itu menurut kitab suci wafat dan kemudian bangkit dari kematian. Nah, oleh karena itu, setelah mereka diberikan iman, diberikan kepercayaan, diberikan pengertian, maka mereka diminta untuk menjadi saksi, untuk mewartakan berita pertobatan dan berita tentang pengampunan. Nah, para saudara-saudariku yang terkasih, ketakutan tidak bisa diatasi dengan kekerasan. Banyak orang yang mengalami ketakutan dalam hidup ini justru akhirnya menutup diri, bahkan cenderung keras terhadap diri maupun terhadap orang lain. Ketakutan itu merupakan sebuah bukti bahwa kita kurang percaya akan pendampingan Tuhan. Nah, melalui Injil hari ini, Anda dan kita semua dikuatkan oleh peristiwa kebangkitan, bahwa ketika Yesus sudah bangkit, mengalahkan sumber segala ketakutan terbesar manusia itu kematian, maka apalagi yang membuat kita ragu untuk melangkah maju, apalagi yang membuat kita merasa takut di dalam hidup ini, sehingga kita melangkah setengah-setengah, kita tidak mengalami kemajuan, kita tidak mengalami perubahan. Kebangkitan Yesus juga makin membuat saya, menggerakkan saya untuk makin terlibat aktif dalam hidup, makin terlibat aktif dalam pemberitaan kabar baik melalui kesaksian-kesaksian hidup saya. Tuhan Yesus memberkati.